Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu, ya, supaya kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Fitri, bisa tolong pimpin doa? Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, terima kasih Fitri sudah memimpin doa. Dan Ibu absen terlebih dahulu ya. Angelika. Hadir, Bu. Oke, terus Azhar Nur Husna. Hadir, Bu. Ya. Kemudian Cindy Nurjana. Hadir, Bu. Oke, Dinda Aprilia. Hadir, Bu. Eki Septianti. Hadir, Bu. Indah. Hadir, Bu. Kemudian Salsa Valencia. Hadir, Sebelum Bu. masuk ke materi yang baru, Ibu mau tanya, masih ada yang ingat gak kemarin belajar apa? Tentang perkawinan pegawai, Bu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pemberhentian pegawai. Pemberhentian pegawai. Jadi, istilah lain dari pemberhentian pegawai mungkin yang sering kalian dengar adalah PHK atau pemutusan hubungan kerja. Nah, kenapa kita perlu mempelajari materi ini? Tentunya materi ini nanti akan sangat bermanfaat bagi kalian ketika kalian sudah memasuki dunia kerja. Ya, jadi kalian akan tahu bagaimana atau apa saja sebab-sebab dari seseorang pegawai itu berhenti dan juga bagaimana prosedurnya. Bagaimana prosedurnya, ya. Jadi, tolong nanti selama pembelajaran disimak baik-baik materi ini, ya, supaya kalian dapat pengetahuan yang baru gitu, yang nantinya bisa kalian manfaatkan ketika kalian sudah bekerja nanti, seperti itu. Kasus perselisihan hubungan industrial khususnya pemutusan hubungan kerja PHK pekerja tanpa pesangon kembali terjadi di Kota Palembang. Kali ini menimpa 5 orang pekerja sebuah perusahaan di Kolong Haji Burlian, kilometer 9 Palembang. Perwakilan pekerja Usman Effendi mengatakan pihaknya menuntut hak mereka terhadap perusahaan karena selama bekerja dengan masa kerja antara 4 hingga 7 tahun diperlakukan semena-mena dan mengabaikan aturan ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Permasalahannya main Pak, pekerja ini istilahnya sekarang ini istilahnya mengajukan nama untuk PHK karena kerja asli ini nggak sesuai lagi dengan istilahnya peraturan dan undang-undang yang berlaku. Sekendak dia perutnya baik, masalah itu BPJS, masalah tentang lembur segala macam. Nah negara ini ada undang-undang Pak, bukan sekendak perut kita. Saya menuntut mereka ini harus bayarkan pesangon sesuai dengan peraturan undang-undang nomor 13 tahun 2003. Lebih kurang jumlahnya 1,3 Pak, orang 5 Pak. Kota Palembang. Menindaklanjuti dari laporan pekerja, itu kita coba laporan pengaduannya sudah masuk ke kami dan kami coba untuk mediasi dan menyampaikan surat. Nah ternyata surat panggilan untuk mediasi yang bersangkutan pemilik perusahaan menolak. Nah, makanya kami datang kedua ini untuk menyampaikan kembali yang kedua. Coba untuk supaya pihak pengusaha untuk kooperatif untuk menyelesaikan masalah perselisihan di kantor. Sempat terjadi ketegangan karena pemilik perusahaan tidak mau menerima surat panggilan mediasi. Namun setelah jelaskan tim dari Snaker, pemilik perusahaan akhirnya mau menerima. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Coba siapa namanya? Ini Sabrina. Tolong dibaca Sabrina, slide-nya yang paling awal tuh yang atas. Kelihatan kan ya? Iya, Bu. Ya, Pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja adalah berakhirnya keterikatan kerja karyawan dengan perusahaan karena pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian seorang karyawan dengan suatu organisasi atau perusahaan. Berikut adalah beberapa alasan pemutusan hubungan kerja. 1. Undang-undang. 2. Keinginan karyawan. 3. Masa pensiun. 4. Meninggal dunia. 5. Keinginan perusahaan. 6. Kontrak kerja.
7. Kesehatan karyawan. 8. Perusahaan dilikuidasi. Iya, betul. Jadi, pemutusan hubungan kerja adalah berakhirnya keterikatan kerja karyawan. Ketika sudah berakhir, berarti dia sudah bukan lagi karyawan di perusahaan tersebut. Nah, banyak alasan-alasan pemutusan hubungan kerja. Ini tadi sudah disebutkan ada 8. Ya, yang pertama undang-undang. Misalnya, kalau perusahaan tersebut memperkerjakan tenaga kerja yang di bawah umur atau anak-anak, maka itu tidak sesuai dengan undang-undang ya, harus diberhentikan, atau memperkerjakan warga negara asing yang tidak memiliki izin. Jadi ada kasus ya, PNS bernama Sudirman dengan nomor induk pegawai berapa? Ada di sini sebutin nomor induk pegawainya, yang bekerja sebagai guru kelas 6 pada SD 01 di Kabupaten Wajo. Tanggal 5 Januari mengajukan surat permohonan berhenti sebagai PNS secara hierarki kepada Bupati Wajo. Permohonan tersebut telah diterima oleh Bupati tanggal 14 Januari. Mengingat yang bersangkutan memiliki tugas mendesak yang harus diselesaikan, yaitu membimbing siswa kelas 6 agar bisa mengikuti ujian nasional dengan baik. Dalam hal demikian, maka Bupati Wajo dapat menunda permohonan yang bersangkutan sampai selesainya ujian nasional. Jadi ini ada kasus PNS yang ingin mengajukan permohonan berhenti. Nah, kalian harus pertama menentukan dulu nih. Tadi kan dia cuma bilang mau berhenti, tapi tidak ada sebabnya. Jadi kalian harus menentukan sebab dari pemberhentian pegawai tersebut itu apa. Kemudian bagaimana juga prosedur penanganan pemberhentian pegawai dengan kasus yang sudah Ibu sebutkan tadi, dan buat dokumennya. Kira-kira dokumen apa nih yang tepat? Tadi kan udah Ibu jelasin nih dokumennya, ada surat permohonan berhenti sebagai pegawai dan lain sebagainya. Itu nanti kalian coba lihat di Google Drive, kemudian kalian pilih dokumen apa yang tepat untuk kalian buat dalam kasus ini. Ya, setelah selesai, presentasikan hasil karya kalian dan kumpulkan ke dalam Google Drive. Seperti itu. Kalian akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok ya, beberapa kelompok. Oke, untuk teknisnya nanti akan Ibu jelaskan dulu kalian apa yang harus kalian kerjakan untuk diskusi, dan nanti seperti biasa Ibu akan buka room lain ya. Untuk kelompok 1 tetap di room yang utama ya, room utama. Kemudian kelompok 2 dan kelompok 3 nanti silahkan kalian pindah ke room yang lain ya. Jadi nanti Ibu akan buka 2 room lagi, nanti linknya akan Ibu share lewat kolom chat ya, akan Ibu share lewat kolom chat seperti itu. Sekarang coba dipersiapkan dulu ya perangkatnya, laptopnya ya. Yang punya laptop silakan disiapkan laptopnya, atau sudah Google Meet pakai laptop ini? Sudah, Bu. Sudah Bu ya. Oke, sudah Meet pakai laptop ya. Oke, jadi lebih. Jadi kali ini kita bakal diskusi mengenai PHK. Sebelum kita diskusi, coba pilih dulu ketuanya siapa kira-kira. Eki ketuanya. Eki aja gimana? Iya, Eki aja. Ya udah, oke. Coba baca dulu soalnya yang udah di-share itu selama 2 menit ya. Ayo kelompok 1 bisa mulai dikerjakan. Gimana? Udah pada selesai belum bacanya? Udah. Nah, coba sebutin soalnya apa aja. Tolong sebutin dong soalnya, Saski. Oke, waktunya 10 menit ya, Nak. Iya, Bu. Tahu kalau jawabannya mungkin bisa kayak ada yang mengetik dan juga ada yang ngomong kalau jawabannya ini gitu ya. Coba langsung diungkapin aja. Oke, Bu. Ini apa? Screen-nya udah belum, Ki? Yang punya laptop sih, Pak ya? Iya, Bu, lagi ini share screen dulu. Oke, sekarang kita diskusi jawabannya. Tolong nomor 1 dibaca dong jawabannya, Nabila. Ya, nomor 1 ya. Oke, yuk. Ya, tolong dijawab. Coba Nabila. Nomor 1, alasan dari PNS tersebut berhenti adalah ingin melanjutkan belajar ke luar negeri. Oh iya, betul. Oke,
Yang lain sudah masuk lagi nih, ternyata yang lain sudah selesai, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, silakan kalian ya, kalian presentasi. Kelompok 1 aja ya dulu ya yang presentasi. Ayo, kelompok 1. Karena waktunya terbatas lagi nih, nanti presentasinya lebih cepat ya. Kelompok 1, Ya, Bu. perkenalin namanya, Bentar, langsung Bu. bacain, dan perlihatkan hasilnya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Zara Safitri dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Hasil diskusi saya adalah, yang pertama, alasan dari PNS tersebut berhenti adalah ingin melanjutkan belajar ke luar negeri. 2. Prosedur antara lain PNS tersebut membuat surat permohonan berhenti sehingga PNS dan diajukan secara hierarki kepada pimpinan, mulai dari prasekolah sampai pada bupati. Apabila belum mendapat balasan, statusnya adalah masih PNS sampai menerima surat balasan, dan pimpinan wajib memberikan jawaban. Dalam kasus ini, surat balasan berisi penundaan pemberhentian karena yang bersangkutan masih memiliki tanggung jawab yang harus diselesaikan. 3. Dokumen yang dibuat adalah permohonan berhenti sebagai PNS. Ini berikut adalah surat Oke, coba dikebawahin ya suratnya. Oke, kebawahin. Ya, oke. Oke, sudah bagus presentasinya. Ada yang mau berkomentar untuk kelompok 1? Sudah tepat dan sesuai dengan contoh yang ada. Oh iya, Husna ya yang ngomong ya. Oke, Husna, terima kasih atas komentarnya. Ada yang lain? Oke, sepertinya tidak ada. Terima kasih ya kelompok 1 sudah presentasi. Mungkin karena waktunya terbatas, nanti bisa kita perbaiki di kesempatan selanjutnya. Oke, sudah selesai presentasinya. Dan alhamdulillah sudah bagus-bagus ya hasilnya, walaupun waktunya singkat. Ibu harap kalian bisa mengambil manfaat dari pembelajaran ini. Oke, di penutup kita mau ambil kesimpulan nih, kesimpulan. Siapa yang berani kasih kesimpulan? Saya Bu Saskia. Saskia, mana Saskia? Oke, Saskia, coba kesimpulannya apa Saskia? Kesimpulannya, pemberhentian pegawai berarti berakhirnya hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan. Salah satu contoh dokumen pemberhentian PNS adalah surat permohonan berhenti menjadi sebagai PNS. Peraturan dokumen pemberhentian pegawai ada pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian pegawai negara sipil. Oke, ya bagus ya. Sudah bagus Saskia, ininya kesimpulannya. Jadi memang pemberhentian pegawai itu adalah hal yang memang harus atau pasti terjadi ya, pasti terjadi dalam sebuah perusahaan ataupun karyawan. Nah, tinggal nanti prosedurnya itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Untuk materi pemberhentian pegawai sudah selesai sampai sini, dan untuk selanjutnya kita akan belajar tentang kesejahteraan pegawai. Ya, kesejahteraan pegawai itu meliputi misalnya gaji, bonus, tunjangan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu silahkan kalian baca-baca dulu di buku ya, baca-baca dulu di modul supaya nanti ketika Ibu menerangkan kalian sudah punya pengetahuan tentang hal tersebut ya. Oke, mari kita tutup pembelajaran hari ini. Fitri, kembali ditutup yuk. Kan tadi kamu yang buka, sekarang kamu yang tutup. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih atas kerjasama kalian dan partisipasi kalian. Semoga kita besok bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.